Hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama, idzakhar, yang artinya jelas dan tegas. Huruf idzakhar disebut juga huruf halqi karena huruf-hurufnya dalam tenggorokan. Hurufnya yaitu hamzah, ha, ha, a, gha, sama kha. Contoh huruf idzakhar bertemu dengan nun, yaitu man amana. Contoh idzakhar bertemu tanwin, yaitu wajannatin alfafa. Yang kedua, idgham. Idgham artinya meleburkan atau mendengungkan. Idgham dibagi menjadi 3, yaitu idgham biguna, idgham bilaguna, dan idgham mithlain atau mimi. Idgham biguna itu ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, wa, ma, dan nun. Cara bacaan hukum idgham biguna yaitu ditahan atau didengungkan sekitar 2-3 harokat. Contoh dari idgham biguna ketika bertemu nun sukun atau tanwin yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Selanjutnya idgham bilaguna, yaitu ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf la dan ro. Cara baca hukum idgham bilaguna yaitu meleburkan huruf la dengan huruf di depannya, dibaca sambil didengungkan dan ditahan selama 1-2 harokat. Contoh bacaan idgham bilaguna yaitu wailul likulli humajatil lumajah. Selanjutnya idgham mithlain atau mimi. Ketika bacaan mim mati bertemu dengan mim berharokat atau hidup, cara bacaan hukum idgham mithlain yaitu meleburkan huruf mim mati dengan huruf mim berharokat atau hidup, dibaca sambil didengungkan dan ditahan sekitar 2-3 harokat. Contoh bacaan dari idgham mithlain yaitu rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang ketiga, iqlab, yang artinya mengubah nun sukun dan tanwin menjadi mim sukun lalu disembunyikan ke dalam huruf ba yang berbaris disertai dengan dengungan. Nah, huruf iqlab ini hanya ada satu, yaitu ba. Nah, contoh dari iqlab bertemu dengan nun yaitu mim ba'di. Contoh iqlab bertemu tanwin yaitu sami'an basyir. Yang keempat yaitu ikhfa, yang artinya menutupi atau menyamarkan. Nah, huruf ikhfa ini ada 15, yaitu ta, sa, jim, da, za, ja, sod, do, to, zo, fa, ko, dan kaf. Hukum bacaan ikhfa ada 3 kelompok, yaitu yang pertama ikhfa kubra atau akror, yang kedua ikhfa sughra atau abad, yang ketiga ada ikhfa wusta atau ausad. Yang pertama ikhfa kubra atau ikhfa akrab, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa kubra yang lebih dekat dengan huruf hijaiyah atau makhrajnya dengan huruf makhraj nun. Nah, huruf ikhfa kubra yaitu ta, da, dan ta. Contoh ikhfa kubra bertemu dengan nun yaitu min duni. Nah, contoh
Ikhfa kubra bertemu dengan tanwin yaitu sa'idan thayyibah. Yang kedua, ikhfa sughra. Nah, ikhfa sughra adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang lebih jauh pengeluaran huruf hijaiyahnya dari huruf nun. Nah, huruf-huruf ikhfa sughra yaitu qa sama ka. Nah, ikhfa sughra dibaca dengan berdengung dengan ukuran yang pendek. Contoh ikhfa sughra bertemu dengan nun yaitu min qibali. Contoh ikhfa sughra bertemu dengan tanwin yaitu qaulan karima. Yang ketiga, ikhfa wusta. Ikhfa wusta adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang tidak jauh dan tidak dekat dengan makhrajnya huruf nun. Bacaan huruf ikhfa wusta yaitu mengarahkan ke huruf n dan eng, sedangkan huruf fa mengarahkan ke bunyi ma dan fa. Nah, huruf ikhfa wusta yaitu sa, jim, za, ja, sod, lo, sa, sya, zo, dan fa. Nah, contoh ikhfa wusta bertemu dengan nun yaitu mi'asyari. Hukum bacaan mat. Mat adalah panjang atau memanjangkan bacaan huruf ketika membaca huruf mat. Mat dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i dan mat far'i. Mat tabi'i apabila alif sukun bertemu dengan fathah dibaca panjang 2 harokat. Contohnya siratal mustaqim. Dan apabila ya sukun bertemu kasroh, maka panjangnya hanya 2 harokat. Contohnya wala yuhitun. Dan apabila waw sukun bertemu dengan doma, maka panjangnya hanya 2 harokat. Contohnya fi sudurin nas. Yang kedua, mat far'i, yaitu cabang dari mat tabi'i. Mat far'i dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama karena hamzah, yang kedua karena sukun. Yang pertama karena hamzah yaitu mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil adalah mat asli yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Contohnya ijajah. Yang kedua, mat jaiz munfasil, yaitu mat asli bertemu dengan hamzah dengan lain kata. Contohnya inna anzalna. Yang ketiga, mat sila tawaliyah, yang artinya ha domir sebelumnya huruf hidup bertemu dengan hamzah. Contohnya malahu ahlada. Yang keempat, mat badal, yaitu hamzah yang bertemu dengan huruf mat. Contohnya Adam. Yang kedua, karena sukun. Pertama, mat arid lis sukun, yang artinya mat asli bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Contohnya Rabbil alamin. Yang kedua, mat lin, yang artinya waw dan ya sukun setelah fathah bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Contohnya sayin khaufun. Yang ketiga, mat iwad, yang artinya berhenti pada huruf yang berfathah tanwin selain ta. Contohnya aliman haqima. Yang keempat, mat tamkhin, yang artinya ya bertasyid bertemu ya sukun. Contohnya
uyitum. Yang kelima, mad farq, yang artinya mad badal bertemu tasydid. Contohnya, Qul Allahu azinal lakum. Yang keenam ada mad lazim. Mad lazim dibagi lagi menjadi 4, yaitu mad lazim mukhaffaf harfi, panjangnya 6 harokat, mad lazim mukhaffaf kalimi, panjangnya 6 harokat, dan mad lazim mustaqal harfi, mad lazim mustaqal kalimi, yang masing-masingnya panjang 6 harokat.